Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Mohon maaf banget nih ya, karena channel Dimensi Mimpi dari kemarin-kemarin sudah ada mungkin semingguan lebih ya nggak upload cerita terbaru teman-teman. Mohon maaf banget karena saya dan tim ada suatu kendala yang mengharuskan itu meninggalkan channel ini untuk sementara waktu. Tapi kali ini tenang aja, kita akan melanjutkan ceritanya lagi. Karena di video terakhir kemarin itu masih gantung ya, yang judulnya itu Griyo Seudemit, itu belum selesai teman-teman. Dan kali ini buat kalian yang sudah nggak sabar untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya lagi, atau mungkin sudah lupa ya dengan cerita kemarin, bolehlah kalian tonton kembali. Baru abis itu kalian sambungin di video kali ini. Nah, buat kalian yang baru datang nih, yang baru nemu channel ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di part sebelumnya, karena biar kalian tuh paham alur cerita di part kali ini. Dan buat kalian sudah lama nih menunggu lanjutannya, kita lanjutin sekarang juga. Siapkan posisi badan kalian, siapkan juga camilannya, kita akan masuk ke ceritanya. Pukul 7 malam, aku masih bersembunyi di dalam kamar. Sejujurnya, di dalam hatiku yang terdalam, aku tidak ingin melanjutkan pekerjaan di kantor yang penuh dengan setan ini. Bukan hanya batinku saja yang tersiksa, melainkan fisik dan juga keinginanku untuk berterus terang terkait keadaan yang sudah terjadi ini benar-benar membuatku tidak bisa melakukan apapun lagi. Adzan Isya bergema. Aku segera bangkit dari dudukku. Kugelar sajadah merah yang sudah kubawa dari rumah. Sembari menghadap ke arah kiblat, aku berupaya untuk sebisa mungkin agar sholatku terasa nikmat dan juga khusyuk. Allahu Akbar. Takbir pertama sudah kuucapkan. Dengan hati yang tenang, aku mencoba untuk menikmati bacaan Al-Fatihahku senyaman mungkin. Ragaku bergetar hebat setelah menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. Surat yang menjadi pembuka dari surat-surat lainnya memang memiliki kesan yang sangat menakjubkan di dalam kitab suci Al-Quran. Hingga akhirnya, setelah aku hampir menyelesaikan sholat, tiba-tiba jendela kamar digedor-gedor oleh sesuatu yang berasal dari luaran. Dok, 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 dok. Aku pun segera menyelesaikan sholat dan memastikan siapa yang baru saja menggedor-gedor jendela kamar. Setelah aku menyelesaikan sholat, tubuhku langsung refleks untuk melihat ke arah jendela. Aku perlahan mendekati jendela itu, dan dengan tubuh yang sudah merinding, aku paksakan untuk mencari tahu sesuatu yang berada di luar jendela. Perlahan aku membuka gorden jendela. Dengan mengucapkan kalimat basmalah, aku pun memberanikan diri untuk membuka gorden itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tanganku membuka gorden jendela, tiba-tiba di situ ada sesuatu yang mengagetkanku. Sosok dengan mata merah yang menyorot tajam tiba-tiba muncul tepat di hadapanku. Allahu Akbar. Aku pun dengan refleksnya langsung menutup kembali gorden jendela itu dan segera menepi ke arah pintu kamar. Bersama dengan itu, handphoneku berbunyi. Tampaknya ada seseorang yang baru saja menelponku. Aku perlahan menelan ludah. Rasa takut ini belum juga selesai dengan tuntas. Aku masih belum berani untuk menggapai handphoneku. Namun karena tidak ada pilihan lain, aku pun langsung mengangkat telepon itu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Mas Panji. Iya Pak Hartawan. Bapak ada di mana? Tanyaku dengan nada sedikit panik. Di kantor. Mas, ada apa? Kok suaranya kayak orang ketakutan gitu, Mas? Aku pun terdiam sejenak. Ingin rasanya aku menceritakan apa saja yang barusan terjadi, namun batinku mengatakan untuk tidak memberitahunya. Gak ada apa-apa, Mas. Cuma lapar aja. Oh alah, sebentar lagi aku ke situ, Mas. Oke, Mas. Aku tunggu ya. Telepon pun dimatikan. Aku pun hanya pasrah sembari menunggu kedatangan Pak Hartawan ke rumah. Namun tidak lama kemudian aku mendengar sesuatu dari arah dapur. Pikirku ada seseorang yang sedang memasak sesuatu di dapur. Aku pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan mengecek ke dapur. Saat dimana aku melangkah menuju ke arah dapur, dari kejauhan aku melihat seseorang dengan menggunakan kain serba hitam sedang berdiri di depan kompor. Aku pun penasaran. Siapakah orang itu? Aku tidak tahu sama sekali orang itu. Pasalnya, selama aku berada di rumah ini, aku tidak pernah mendapati seseorang pun yang menggunakan pakaian serba hitam itu. Mas, lagi masak apa ya?
ucapku dari kejauhan. Namun firasatku mulai tidak enak. Lagi-lagi tubuhku merasa merinding saat orang tersebut terdiam. Tidak lama kemudian dia membalikkan badannya dan mengangkat sesuatu dari wajan penggorengan. Lagi masak tanganku, Mas. Setan! Aku berlari ke arah kamar. Namun tepat saat dimana aku ingin masuk ke kamar, tiba-tiba aku mendengar suara benda terjatuh. Suara itu lagi-lagi berasal dari kamar depan yang lampunya padam. Aku mencoba untuk tetap tenang sembari berjalan ke arah kamar tersebut. Saat aku membuka pintu kamar tersebut, hal yang serupa pun terjadi. Aku melihat seorang laki-laki sedang mengambil sesuatu dari bawah. Lalu dia memasangkan kembali ke bagian leher. Setelah benda itu dipasangkan, sosok itu membalikkan badannya ke arahku. Dengan posisi yang tidak bisa bergerak sama sekali, sosok itu menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Aku mencoba untuk menenangkan diri. Aku masih teringat dengan perkataan bapak sewaktu berada di rumah. Bapak pernah mengatakan, jika melihat sesuatu yang memang membuat tubuhku tidak bisa bergerak sama sekali, Bapak menyuruhku untuk membaca surat An-Nas namun dalam satu tarikan nafas saja. Tidak lama kemudian, tubuhku bisa digerakkan. Aku gunakan kesempatan itu untuk keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamarku sendiri. Tidak lama kemudian, pintu depan rumah terbuka. Wartawan dan juga beberapa anak kantor masuk ke dalam. Mereka yang melihatku penuh dengan ketakutan langsung menanyakan hal itu. "Mas, kenapa?" tanya Pak Hartawan. Gak apa-apa, Mas," ucapku. Aku pun segera masuk ke dalam kamar. Sedangkan Pak Hartawan, dia bersama dengan beberapa anak kantor lainnya merasa kebingungan dengan sifatku yang tiba-tiba berubah tidak jelas. Di dalam kamar, aku mulai beberes semua barang-barang yang masih berserakan di bawah. Bersama dengan itu, Pak Hartawan membuka pintu. Dia membawakan makanan untukku. "Ada yang gak beres ya, Mas?" Nggak ada, Mas. Semuanya aman-aman saja kok." "Cerita saja, Mas." Aku pun terdiam sejenak. Mungkin sudah saatnya aku harus keluar dari rumah ini. Bukan hanya tidak nyaman karena gangguan yang terus-menerus menenorku setiap hari, tetapi pekerjaanku juga benar-benar sangat hancur, berantakan, tak terkendali. "Kenapa, Mas?" tanya Pak Hartawan. Aku ingin jujur, Mas, terkait dengan rumah ini." Ya udah, silakan, Mas." "Aku ingin pindah saja, Mas. Ngekos juga nggak apa-apa. Aku capek, tiap hari diganggu terus." Pak Hartawan pun mulai merendahkan tubuhnya. Dia merasa jika keputusanku membuat tubuhnya menjadi melemah seketika. "Mas, emangnya mau pindah kemana?" tanya Pak Hartawan. "Ya, kemana aja, Mas, asalkan nggak di rumah ini lagi." Pak Hartawan memang sudah merasakan keresahanku semenjak kemarin hari. Namun dengan keputusan yang baru saja aku kemukakan, Pak Hartawan seperti tidak menginginkan hal itu terjadi. Pak Hartawan pun akhirnya meminta kepadaku untuk menahannya sebentar. Dia berjanji akan mencarikan jalan keluar terkait dengan gangguan-gangguan aneh yang selalu menerorku seharian penuh. Belum ada keputusan yang jelas dari Pak Hartawan. Dia bersama dengan beberapa orang kantor mulai membahas hal ini. Beberapa kali aku sendiri menjadi korban dari keganasan para penunggu rumah yang sekaligus kantorku tempat bekerja. Malam yang kelam. Setelah Pak Hartawan dan orang-orang kantor pergi, aku kembali sendirian di kamar. Aku hanya menatap layar laptop. Ingin rasanya aku tulis kisah ini sebagai saksi dari apa yang pernah aku ketahui. Namun tidaklah mungkin semua orang akan mempercayainya. Beberapa orang pasti akan berpikir jika aku adalah orang gila yang kebetulan ditempat di ruangan yang kedap dari rongrongan pertolongan orang. Tidak mungkin semua akan menjadi percaya jika memang mereka sendiri tidak pernah mengetahui ketakutan apa yang mereka jalani. Jiwaku tidak pernah bohong, hatiku tidak pernah sekacau ini, dan pikiranku benar-benar tidak serumit ini. Jika ada wadah yang bisa mewadahi rasa kegelisahanku saat ini, mungkin wadah itu akan dipenuhi dengan rasa takut dan keraguanku. Semua akan berjalan pada waktunya. Yang takut akan menjadi berani, yang lemah akan menjadi kuat, yang hancur akan kembali bangkit dan meneruskan kehidupannya di antara jejak-jejak langkah yang tidak terlihat oleh jiwa-jiwa yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak pernah ingin tahu rasa sakit orang-orang yang ada di sekitarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku mencoba untuk tertidur lebih cepat agar tubuhku cepat pulih sepenuhnya. Belum juga aku memejamkan mata,
Tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya. Aku merasa ada sesuatu yang sengaja iseng untuk mematikan lampu. Dari luaran jendela, aku masih melihat sedikit cahaya dari luaran. Itu menandakan lampu milik tetangga masih menyala. Aku pun mencoba melihat sekitaran dengan menggunakan flash handphone. Namun, saat sinar flash handphoneku arahkan ke arah lemari, tiba-tiba ada sesuatu yang sedang menunduk lalu perlahan menampakkan wajahnya dari sana. Pocong! Aku buru-buru untuk keluar. Aku mencoba untuk mencari jalan keluar agar bisa kabur dari rumah ini. Namun, saat aku keluar dari arah pintu belakang, tiba-tiba aku melihat seorang wanita dengan menggunakan pakaian seperti seorang penari dengan selendang berwarna hijau, lengkap juga dengan mahkotanya. Siapa kamu? Sudah aku bilang, tubuhmu sangat harum, nak. Aku gak peduli. Persetan dengan bau tubuhku, keturunanku, orang-orang yang memang menurunkan kemampuan brengsek ini kepadaku. Aku hanya ingin hidup normal. Kamu tidak akan bisa hidup normal, nak. Kenapa? Kenapa hanya aku? Wanita itu tersenyum. Dia lalu mengatakan hal yang sangat mengerikan kepadaku. Tidurlah lebih cepat. Mereka akan datang lagi. Mereka? Mereka siapa? Wanita itu tiba-tiba menghilang seketika. Bersama dengan itu, aku melihat ada 2 motor berjalan ke arah kantor dari arah belakang. Mas Aryo? Aku pun langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar depan. Bersama dengan itu, tiba-tiba lampu rumah menyala seketika. Aku pun terdiam. Saat aku berhenti sejenak, tiba-tiba ada sesuatu yang berjalan dari arah belakangku menuju ke kamar belakang. Keringatku langsung bercucuran deras. Sudah beberapa kali mereka bermunculan setiap saat. Hampir tidak ada jeda untuk bernafas dan beristirahat dari gangguan tersebut. Aku berlindung kepada Tuhan penguasa langit dan bumi, penguasa alam manusia dan alam gaib. Amin. Ucapku sembari mengelus dada menggunakan tasbih yang kuambil dari bajuku. Tidak lama kemudian, Mas Aryo masuk ke dalam rumah. Dia terkejut saat melihatku sedang berdiri sembari memegangi tasbih. Mas, ada apa? Tiba-tiba hidungku mengeluarkan darah dan menetes dengan sendirinya. Mas Aryo pun mengetahui pertanda itu. Aku takut, aku mau pulang. Mas Aryo pun langsung membawaku untuk masuk ke dalam kamar. Beberapa anak kantor lainnya juga ikut serta untuk membawaku yang sudah sangat down akibat benturan-benturan energi tersebut. Mas Aryo langsung mengambil tisu dan membersihkan darah yang terus mengalir dari hidungku. Mas, sudah saatnya Mas harus mengendalikan hal ini. Kalau tidak, Mas akan tersiksa terus-menerus. Jelas Mas Aryo. Mengendalikan apa, Mas? Mata ketiga Mas. Aku mau menjadi normal saja, Mas. Mas Aryo pun meminta kepada orang-orang kantor lainnya untuk keluar sebentar. Sepertinya ada sesuatu yang kurang beres dari kamarku. Mas barusan lihat apa? Tanya Mas Aryo. Pocong, Mas. Di mana? Itu di sana. Ucapku sembari menunjukkan jari telunjukku ke arah lemari. Mas Aryo pun langsung mengecek sekitaran lemari tersebut. Namun setelah Mas Aryo mengeceknya, dia merasakan ada energi lain yang bukan berasal dari sosok pocong ini. Mas yakin itu pocong? Aku belum yakin sih. Cuma tadi sekilas itu seperti pocong, Mas. Mas Aryo masih mencari letak sosok itu. Namun entah mengapa, dia sendiri tidak bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya sosok ini bukanlah sosok yang biasa, Mas. Dia yang menyebabkan para penghuni rumah ini kembali lepas dari sarangnya. Maksudnya, Mas? Sosok itu adalah sosok yang sama seperti kemarin hari. Dia yang datang ketika Mas Panji berada di alam lain. Bisa jadi itu adalah utusan dari pemilik warung untuk benar-benar membuat jatuh Mas Panji. Mengapa dia melakukan itu, Mas? Seseorang yang telah membongkar penglarisan, maka dia juga harus menanggung semua apa yang tuan dari penglaris ini lakukan. Aku mengangguk paham. Setidaknya apa yang memang dijelaskan oleh Mas Aryo sedikit membuka kedua mataku untuk selalu berhati-hati ketika berada di tempat lain. Mas Aryo pun akhirnya meminta kepadaku untuk segera beristirahat. Yang dia inginkan adalah agar aku sendiri bisa terlepas dari gangguan-gangguan yang berasal dari luaran dan juga terhindar dari teror-teror yang mengerikan dari dalam rumah ini. Tepat jam 9 malam, Mas Aryo dan yang lainnya pulang. Mereka kemungkinan ada urusan lain dan mengharuskan meninggalkanku sendirian di rumah tersebut. Untungnya kantukku telah tiba. Mulutku dari tadi menguap dan mengharuskan untuk tertidur. Setelah merapikan semua barang-barang, aku mematikan lampu kamar. Lalu aku menuju ke kasur dan segera membaca doa di dalam hati. Ya Allah,
Jagalah tidurku dari makhluk-makhluk ciptaan-Mu yang mengganggu. Jauhkan hamba dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin. Aku rebahkan tubuhku di atas kasur yang standar empuknya. Lalu kututup mataku sembari menghela nafas panjang. Hari ini cukup melelahkan. Hari ini benar-benar membuatku ketakutan sepanjang waktu. Malam yang kelam, aku sendirian tertidur di rumah itu. Ada banyak kamar yang tidak ditempati dan tak ada satu orang pun yang mau tinggal di rumah ini. Entah mengapa, aku sendiri memberanikan diri untuk tinggal di sini. Mungkin karena keterpaksaan yang memang sedang memihakku, sehingga pilihan lain pun sulit untuk disempurnakan ketika aku masih bertahan di tempat ini. Tepat di tengah malam, tiba-tiba angin bertiup kencang. Sampai-sampai jendela di kamarku bergetar karena kekuatan angin yang besar itu. Aku pun terbangun karena suara berisik yang terus-menerus mengganggu telingaku. Tanganku segera meraih handphone yang sudah diletakkan di pinggir kepalaku sesaat sebelum tertidur. Ketika aku membuka handphone, aku terkejut bukan main. Ternyata sudah pukul 2 pagi. Entah kenapa aku terbangun di jam yang sakral seperti ini. Ku coba untuk tertidur kembali, namun tetap saja aku tidak bisa walau sudah beberapa kali dipaksa. Barulah saat aku membuka kedua mataku, tiba-tiba tubuhku merinding seketika. Aku merasakan ada energi aneh yang berhasil aku rasakan. Jangan-jangan. Aku pun langsung terbangun. Dengan posisi tubuhku yang masih lemah, tiba-tiba dari ventilasi jendela kamarku muncul sosok kepala dengan mata yang sangat merah hingga cahayanya perlahan menyorot di sekitarannya. Sosok itu kemudian memberikan pertanda dengan mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Bersama dengan itu, pintu digedor-gedor dari luaran. Aku yang kaget langsung terbangun dan memindah posisiku ke arah pojokan. Aku membaca surat An-Nas 3 kali sembari memejamkan mataku. Namun anehnya, sosok itu justru tertawa. Dia kemudian menatap ke arah baju-bajuku yang sudah aku letakkan di hanger baju. Bersama dengan itu, seluruh baju-bajuku berjatuhan. Yang membuatku aneh adalah baju-baju yang dijatuhkan tidak semuanya. Sosok itu menjatuhkan secara satu persatu agar mentalku hancur akibat melihatnya. Sejujurnya saat itu aku sangat ketakutan. Namun apa daya, aku masih berpegang teguh dengan apa yang aku percayakan. Sosok itu kemudian meredup dan hilang seketika. Namun tidak lama kemudian muncul kobaran api dari luaran rumah. Hah? Itu Banaspati? Aku pun segera menelpon semua orang-orang kantor. Namun sialnya, tidak ada satupun orang kantor yang menjawab. Aku pun segera keluar dari kamar dan mengecek luaran rumah. Tampak dari hadapan pepohonan bambu, aku melihat seorang nenek tua sedang menunduk. Aku pun terkejut saat nenek tua itu mengucapkan sebuah perkataan yang mengerikan. Pantai Selamaran menunggumu. Aku belum tahu apa maksud dari ucapan nenek misterius itu. Namun jika perkataannya mengarah kepada pantai utara, terlebih lagi kepada pantai Selamaran, kemungkinan besar akan ada teka-teki yang harus aku pecahkan. Nenek misterius itu menghilang di saat aku membalikkan badan ke arah pintu. Tidak berselang lama, aku kembali lagi melihat seorang wanita menggunakan selendang hijau sedang menari-nari. Wanita itu perlahan merubah dirinya. Wajahnya penuh dengan sisik ular. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan melanjutkan tidurku. Namun tidak berselang lama, hidungku kembali memisan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Baru kali ini, aku mendapatkan pesan aneh yang mengatakan jika para penunggu dari Pantai Selamaran sedang menunggu kedatanganku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pantai Selamaran? Mengapa aku harus mendatangi pantai tersebut? Apakah ada jawaban lain dari pesan nenek misterius itu? Dan kita akan menunggu jawabannya di video berikutnya. Nah, itulah teman-teman ceritanya untuk kali ini. Di part kali ini kita sampai di sini dulu ya. Yang penasaran akan kelanjutan ceritanya, makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi karena akan ada kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Nah, buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupa lah untuk klik like-nya, dan yang belum subscribe di channel Dimensi Mimpi, subscribe terlebih dahulu dong biar makin semangat gitu untuk membawakan cerita-cerita horor kepada kalian semua. Yang belum absen dulu dong di bawah komentar ini ya, biar saya makin kenal dengan kalian semua. Karena tak kenal maka tak sayang gitu teman-teman. Oke deh, seperti biasa saya di sini undur pamit terlebih dahulu. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.